Tanya Nyai, tanda-tanda taubat yang diterima. Pertanyaan, ridho, bukan nama sebenarnya. Bagaimana tanda-tanda jika dosa seorang hamba telah diampuni dan taubatnya diterima? Jawaban, Ustazah Karisma Ehsan Bian Pratama, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sering berbuat salah, dan yang paling baik dari mereka adalah yang bersegera untuk bertaubat. Hal ini seperti sabda Rasulullah. Seluruh anak Adam sering berbuat kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang sering berbuat kesalahan adalah yang paling banyak bertaubat. Hari Ibnu Majah nomor 4251. Imam Suyuti menilai hadits ini sahih. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan jika tidak ada lagi manusia pendosa, Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa dan Allah akan mengampuni mereka. Rasulullah bersabda, seandainya kalian tidak ada yang berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk lagi yang akan berbuat dosa dan akan mengampuni mereka. Hari Muslim nomor 2748. Ampunan dan kasih sayang Allah sangatlah luas. Sebagai mukmin, hendaknya kita optimis dan yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita. Maka dari itu, langkah pertama agar hati merasa tenang dengan taubat adalah optimis bahwa Allah mengampuni dosa kita. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wahai anak Adam, jika kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni segala dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, jika dosamu setinggi langit dan engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi dan engkau menemuiku, kembali kepadaku, dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan seisi bumi pula. Hari Tirmidzi nomor 3540. Ibnu Dakik Alid menjelaskan lebih detail mengenai maksud hadis di atas bahwa Allah sangat senang dengan hamba yang bertaubat melebihi senangnya seseorang yang menemukan hartanya yang hilang. Seorang hamba haruslah optimis bahwa taubatnya diterima dan dosanya diampuni, karena dalam hadis qudsi lainnya Allah berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Hari Bukhari nomor 7505. Kendati demikian, taubat juga mempunyai beberapa syarat, yaitu 1. Berusaha sekuat tenaga berhenti dari maksiat. 2. Menyesali dosa-dosa yang diperbuat. 3. Berazam tidak akan mengulangi dosa. 4. Jika dosa yang diperbuat berhubungan dengan hak seseorang, maka hendaknya segera dituntaskan dengan orang tersebut. Adapun jika dosa yang dilakukan mewajibkan kafarat karena berhubungan dengan hak Allah, maka kafarat tersebut harus segera ditunaikan. Rahmat dan kedermawanan Allah tidak terukur. Walaupun seseorang datang kepadanya dengan dosa seisi langit dan bumi, kasih sayang dan ampunan Allah lebih besar dari itu semua. Allah akan mengampuni semua dosa dengan syarat hamba memohon ampun disertai iman di dalam hati dan menjauhi perbuatan syirik. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, tetapi Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Qs. An-Nisa 4:48. Tanda-tanda taubat yang diterima Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam bukunya Nasaihul Ibad mengenai tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba. 1. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya tidak terjaga dari maksiat, sehingga maksiat kemungkinan bisa terjadi kembali, kemudian dia berusaha untuk menyempurnakan amalnya. 2. Dia lebih banyak berempati, berkontemplasi, dan bersenang-senang secukupnya saja. 3. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang baik dan menjauhi orang-orang dengan perilaku buruk. 4. Melihat bahwa harta dunia yang sedikit adalah banyak dan mengambil secukupnya saja. Selanjutnya, melihat bahwa amal akhiratnya masih sedikit sehingga dia fokus memperbanyak amal akhirat. 5. Lebih banyak meluangkan diri untuk beribadah kepada Allah dan lebih santai dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dia memahami bahwa rezeki sudah dijamin, sehingga ia tetap berikhtiar namun tidak tenggelam dalam kesibukan duniawi. 6. Lebih bijak dan berhati-hati dalam bertutur kata. Orang yang diterima taubatnya hanya berbicara hal yang bermanfaat dan menjauhi kesia-siaan. Dia juga banyak bertafakur mengenai keagungan Allah. Kesimpulan, merasa optimis bahwa rahmat dan ampunan Allah begitu luas kepada hambanya adalah kunci ketenangan hati untuk orang yang bertobat. Sebagai manusia kita juga perlu sadar bahwa kita tidak sempurna dan rentan melakukan kesalahan. Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena Allah Maha Pengampun. Hamba yang baik adalah mereka yang berusaha menyempurnakan amal dan tidak merasa cukup dengan apa yang diperbuat.
Mereka juga senantiasa berusaha hidup seimbang dengan mengejar akhirat dan tidak lupa berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup di bumi. Referensi, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Syarhul Arba'in An-Nawawiyah li Ibni Dakik Al-Id, Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in li Ibnil Mulakin, Nasaihul Ibad lin Nawawi Al-Bantani.